selamat pagi. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan proposal bisnis dari kelompok kami. Ya, sebelumnya kami akan perkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Anselmus Asilyong dari kelas 12 1B30. Perkenalkan, nama saya Farazia Syidik dari 12 1B30. Perkenalkan, nama saya Paskalis, saya dari kelas 12 1B30. Perkenalkan, nama saya Randi dari kelas 12 1B30. Perkenalkan, nama saya Markus Zeki, saya dari kelas 12 1B30. Pada poin pertama, kami akan menjelaskan latar belakang bisnis, visi misi, serta produk deskripsi dari proposal bisnis kami. Saya perkenalkan kepada Markus Jeki untuk mempresentasikannya. Di sini saya akan mempresentasikan proposal kami bisnis dari PT Snowbreed. Di sini saya akan mempresentasikan 3 hal, yaitu yang pertama bisnis background. Nah, di era sekarang di mana banyak pekerjaan sudah bisa dilakukan lewat dunia digital, sehingga banyak dari masyarakat melakukan pekerjaannya dengan lebih mudah. Tetapi dengan tingkat kesibukan yang tinggi, sehingga banyak dari mereka tidak sempat untuk membuat makan siang atau bahkan makan malam. Nah, maka dari itu keperluan akan makanan ringan dan cemilan sekarang menjadi sebuah kebutuhan pokok bagi masyarakat kita saat ini. Nah, dalam hal itu, untuk memenuhi kebutuhan pasaran makanan ringan dan cemilan, kami dari PT Snowbreed ikut serta untuk menanggulangi hal tersebut dengan meluncurkan produk cemilan dan makanan ringan dari perusahaan kami, yaitu PT Snowbreed. Nah, yang kedua ada visi dan misi. Visi dari PT Snowbreed menjadi perusahaan makanan cepat saji yang berkelas internasional. Misi memberikan kepuasan terhadap pelanggan, ikut serta menjaga gizi masyarakat dengan mengeluarkan makanan yang sehat, mengikuti kegiatan sosial dalam rangka berbagi kepada sesama. Yang ketiga ada produk description. Produk utama dari bisnis kami adalah Snowbread, yang mana bahan bakunya dibuat dari tepung, gandum, dan mengambil dari rasa varian buah-buahan alami, misalnya seperti kacang hijau, stroberi, coklat, dan anggur, yang tidak mengandung pemanis buatan. Snowbread juga dibuat dengan cara dipanggang dan menggunakan oven, sehingga bisa menciptakan struktur yang kenyal dan lembut. Setelah dibuat dan menjadi roti dengan bentuk seperti roti buaya, Snowbread akan dikemas dengan menggunakan plastik pembungkus yang bisa didaur ulang. Dengan demikian, Snowbread dijual dengan harga Rp10.000 setiap satu produknya, sehingga Snowbread menjadi makanan ringan yang terjangkau oleh setiap konsumen. Nah, sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih untuk Markus Jeki telah mempresentasikan proposal dari bisnis kami. Untuk poin selanjutnya akan dipresentasikan oleh Paskalis. Kepada Paskalis, saya persilakan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi serta bisnis model kanvas dari PT Snowbread. Oke, kita akan mulai dengan struktur organisasi. Struktur organisasi di sini ada 5: manajer, asisten store, asisten produk, bendahara, serta sekretaris.
Manajer berfungsi sebagai ketua dari perusahaan dan pelaksana yang menyelesaikan urusan-urusan melalui kami-kami di bawahnya seperti asisten store, asisten produk, bendahara, dan sekretaris untuk membantu manajer menyelesaikan urusan-urusan di PT tersebut. Dan asisten store berfungsi sebagai pengelola tempat, atribut, dan sarana prasarana dalam pelancaran bisnis di PT Snowbreed ini. Asisten produk berfungsi sebagai pengelola produk dari pemasaran barang. Bendahara berfungsi sebagai pengelola uang modal dan keuntungan dari usaha, dan bendahara ini yang mengelola uang masuk dan keluar dari PT ini. Sekretaris berfungsi sebagai penyusun dan pengelola kegiatan yang akan dilakukan oleh usaha. Dan kita masuk pada bisnis model kanvas. Yang pertama, key partner. Key partner dibagi menjadi petani gandum, petani buah, dan pedagang. Petani gandum berfungsi sebagai penyalur bahan baku utama, yakni sebagai penyalur tepung, dan tepungnya ini dari beras. Petani gandum ini akan beras kah? Dari gandum, dari tepung gandum. Jadi kualitas dari tepung gandum ini akan berguna sekali bagi PT Snowbreed yang bergerak di bidang makanan untuk membuat roti. Dan petani buah berfungsi sebagai penyalur buah yang akan diperlukan dalam pembuatan produk seperti kayak pemanis buatan dan seperti perasa-perasa alami untuk roti tersebut. Pedagang berfungsi sebagai penyedia alat dan bahan lain yang diperlukan untuk membuat Snowbread, seperti kayak loyang, kayak mixer, itu dari pedagang. Dan kayak activities yaitu menjalin kerjasama yang baik dengan mitra utama agar keperluan yang dibutuhkan bisa selalu terpenuhi, sehingga keperluan konsumen bisa dipenuhi dengan baik dan cepat. Yang ketiga, kayak resources, alat yang diperlukan. Tepung itu bahan utama untuk membuat roti, telur, susu, mentega, buah-buahan, dan lain-lain. Yang berikutnya, unique value proportion. Yang pertama, mempunyai nilai gizi yang imbang dengan makanan 4 sehat, 5 sempurna, cepat saji, karena roti dari Snowbread ini sangat cepat disajikan dan cepat juga dimakan. Yang ketiga, tidak mengandung bahan pengawet dan bahan pemanis buatan, karena sudah dijelaskan di pertama, pemanisnya alami dari buah. Customer relationship ada 3, penjualan menggunakan kendaraan keliling atau menyediakan stand terdekat pemukiman masyarakat supaya dijangkau oleh konsumen itu sendiri, dan melakukan pameran tahunan seperti misalnya kayak acara seperti Idul Fitri, Natal. Kita akan membuat seperti toko dadakan untuk melakukan penjualan tersebut. Dan berikutnya adalah customer segment. Customer segment di sini maksudnya adalah tujuan utama dari pemasaran produk kita ini, seperti anak sekolahan, karyawan, ibu rumah tangga, dan lain-lain, dan seperti masyarakat sekitar itu. Cost structure, biaya pengiklanan dan promosi merupakan pengeluaran utama, karena untuk memasang iklan memerlukan biaya yang besar. Memasang iklan seperti untuk mempromosikan di sosial media itu kan membutuhkan uang juga, seperti membuat banner, membuat seperti ya gitulah. Biaya operasional kendaraan juga menjadi tanggungan biaya yang lumayan besar, karena setiap harinya kendaraan selalu digunakan untuk pelancaran bisnis. Kendaraan di sini maksudnya untuk mengantarkan produk atau menjual produk, untuk membeli barang, untuk membeli bahan-bahannya. Nah, seperti itu. Dan channel di sini merujuk ke untuk promosi.
kami mempromosi seperti di Facebook, Instagram, dan lain-lain dengan kata-kata yang menarik dan foto-foto dari roti yang menarik supaya konsumen juga ingin membeli. Yang terakhir adalah revenue streams. Revenue stream memasang saham di suatu perusahaan, menabung keuntungan bisnis ke bank, dan mendapatkan bunga dari tabungan tersebut. Ya, seperti itu, menanam saham, nanti keuntungannya dapat dan keuntungannya mendapat profit untuk PT kami, PT Snowbread, dan mengalihkan keuntungan bisnis untuk membuka cabang bisnis baru. Kalau PT-nya sudah besar gitu, kita akan membuat cabang supaya bisnis ini semakin lancar. Oke, segitu dulu presentasi dari saya. Terima kasih, Pak Kalis. Untuk poin berikutnya akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Oke, langsung saja kita mulai. Yang A, ada problem atau masalah. Dalam bisnis itu selalu ada masalah yang akan dihadapi untuk kelancaran bisnisnya. Jadi masalah yang kami hadapi dalam bisnis kami itu yang pertama itu adalah biaya operasional. Apa yang dimaksud dengan biaya operasional? Biaya operasional itu adalah biaya kendaraan atau fasilitas yang akan memfasilitasi kami dalam melaksanakan bisnis demi kelancaran bisnis kami. Jadi biaya operasional ini merupakan suatu masalah. Apabila operasional tidak lancar, begitu juga dengan bisnis kami akan terhambat dan menjadi tidak lancar. Dan yang kedua itu kami ada problem yaitu biaya renovasi. Setiap bisnis itu mempunyai tempat untuk melaksanakan bisnisnya. Jadi tempat itu harus direnovasi, harus diperbaiki, dan bila perlu harus dibuat semenarik mungkin untuk menarik perhatian pelanggan. Ya, jadi tidak mungkin ada pelanggan yang mau datang ke tempat yang kotor, tempat yang jorok. Maka dari itu, biaya renovasi merupakan problem dalam bisnis kami ini. Dan yang ketiga, ada biaya periklanan, di mana periklanan itu merupakan suatu yang harus dipenuhi demi kelancaran bisnis. Iklan merupakan penarik perhatian pelanggan, mempromosikan bagaimana apa saja isi dalam produk dalam bisnis kami itu. Dan yang keempat, ketatnya persaingan makanan ringan. Ya, kita tahu sendiri makanan ringan itu sudah banyak yang produksi. Jadi itu merupakan masalah bagi kita bagaimana cara kita menarik perhatian pelanggan dengan ketatnya persaingan makanan ringan di era saat ini. Berikutnya kita masuk poin B. Poin B itu yaitu solusi. Solusi bagaimana cara kita mengatasi beberapa problem yang ada di atas, yang ada di poin A tersebut. Solusi kami itu yang pertama, menanamkan saham di suatu perusahaan. Ini bertujuan untuk menambahkan modal. Di mana jikalau kami menanamkan saham di suatu perusahaan, kami berkesempatan mendapatkan keuntungan dari menanam saham tersebut. Dan itu merupakan penambahan modal yang didapat tersendiri dari menanam saham. Solusi kedua yaitu menabungkan keuntungan di bank sehingga mempunyai bunga simpanan. Ya, kita tahu sendiri kalau kita menabung di bank atau di suatu instansi, pastinya setiap bulan itu ada bunga tabungan. Semakin besar tabungan yang kita tabungkan di bank, semakin besar pula bunga yang akan kita dapat dari tabungan tersebut. Maka dari itu, modal kita bisa semakin berkembang. Dan yang ketiga itu membuat produk yang mempunyai daya saing. Dengan membuat produk mempunyai daya saing yang tinggi, itu merupakan
itu menjadikan produk kita menjadi target utama pelanggan, yang mana pelanggan akan lebih dulu mencari produk kita dibanding produk-produk yang dibuat oleh bisnis lain. Misalnya membuat produk semenarik mungkin, ya dikasih hadiah seperti mainan atau hadiah kupon. Itu membuat produk kita mempunyai daya saing, sehingga pelanggan akan menargetkan daya utama untuk membeli produk dari kita. Termasuk berikutnya ada target market. Ini target pemasaran. Target pemasaran kami yaitu yang pertama itu siswa sekolah atau mahasiswa. Yang kita tahu sendiri makanan ringan itu sangat disukai atau populer sekali di kalangan siswa sekolah atau mahasiswa, karena banyak siswa sekolah dan mahasiswa itu menyukai cemilan untuk mengerjakan tugas, untuk mengisi waktu luang, ngumpul bersama teman-teman. Yang kedua itu target market kita ada pegawai kantor. Pegawai kantor itu merupakan orang yang sibuk, orang yang punya banyak pekerjaan, yang kemungkinan pekerjaan tidak bisa ditinggalkan. Ya, karena dia punya banyak pekerjaan, biasanya mereka itu merasa lapar atau gabut lah istilahnya itu dalam bekerja. Ya, jadi dengan kita menargetkan pegawai kantor, itu kemungkinan pemasaran kita akan jadi lebih cepat. Yang ketiga itu ada ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga merupakan target pemasaran kita. Dengan begitu, jika seorang ibu rumah tangga membeli produk dari kita dan dia menyukai produk tersebut, secara tidak langsung dia akan mempromosikan produk tersebut kepada anggota keluarganya, kepada suaminya, anak-anaknya, dan keluarganya. Yang kita tahu sendiri prinsip ibu rumah tangga itu, jikalau dia menyukai suatu hal, dia akan menceritakan kelebihan-kelebihan produk kita itu. Secara tidak langsung, ibu rumah tangga akan menjadi media penghantar atau media transmisi periklanan kita. Maka dari itu, ibu rumah tangga menjadi target market dari produk kita ini. Yang keempat itu ada artis. Ya, kita tahu sendiri, artis itu orangnya cukup sibuk, banyak pekerjaan, kena syuting atau kerjaan lainnya. Dengan kita menargetkan mereka sebagai target market, artis itu bisa mempromosikan produk kita itu tidak langsung. Misalnya dia itu lagi syuting, tiba-tiba dia membeli produk dari bisnis kita, dan kemudian dia suka, merasa enak, merasa nyaman dengan produk kita tersebut, maka dia itu secara tidak langsung akan mempromosikan produk kita itu di depan kamera, dan itu merupakan keuntungan bagi bisnis kita. Yang kelima itu ada YouTuber. Ya, kita tahu sendiri YouTuber itu sering buat konten. Ya, di dalam membuat konten itu pastinya mereka itu memerlukan makanan-makanan ringan untuk menemani kesendirian mereka dalam bekerja. Kita langsung masuk ke poin yang D. Di sini ada market size. Pasaran bisnis mencakup Kalimantan Barat. Ya, jadi di sini kami sudah mempunyai beberapa cabang yang ada di Kalimantan Barat. Bisa kita lihat sendiri. Cabang yang pertama itu ada di Pontianak, yang kedua di Pontianak, yang ketiga itu Sekadau, keempat ada di Sintang, dan yang kelima itu ada di Kabupaten Ketapang. Jadi dengan adanya 5 cabang yang ada di Kalimantan Barat, ini merupakan gambaran utama bagaimana bisnis kita ini bisa berkembang sebegitu pesatnya di Kalimantan Barat ini. Dan untuk impian kita ke depannya, bisnis ini bisa berkembang di Kalimantan, di seluruh pulau Kalimantan. Dan bisa jadi ke depannya berkembang di seluruh Indonesia. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Oke, sampai di sini
kita akan langsung masuk ke poin berikutnya lagi. Untuk menjelaskan poin berikutnya, saya persilakan kepada Saudara Randi. Pada Saudara Randi, saya persilakan. Bisnis yang kami mempunyai ada 3 keunggulan. Yang pertama, mempunyai gizi yang setara dengan 5 sehat 5 sempurna. Dan yang kedua, cepat saji. Adapun yang ketiga, tidak mengandung bahan pengawet dengan pemanis buatan. Adapun beberapa strategi yang kami buat dari bisnis tersebut. Yang pertama, memasang iklan di media sosial, contohnya seperti Facebook, TikTok, Instagram, dan memberikan brosur kepada pelanggan. Adapun beberapa advisor yang kami buat dari bisnis tersebut. Yang pertama ada Hotbreed, yang kedua ada Wingstyle, dan yang ketiga ada roti beda rasa. Cukup sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Kembali kepada moderator. Terima kasih Saudara Randi telah menjelaskan presentasi dari kelompok kami. Ya, untuk poin berikutnya, saya persilakan kepada Fahrazi. Kepada Fahrazi saya persilakan. Saya akan membahas tentang pencapaian yang sudah kami miliki sejauh ini. Dan yang pertama, kami sudah mempunyai banyak pelanggan. Pelanggan yang kami dapatkan dengan cara pemasaran yang sudah kami jelaskan sebelumnya, dan kami berusaha untuk membuat pelanggan puas dan ingin membeli barang dari kami lagi untuk seterusnya. Dan yang kedua, mempunyai daya saing dan kualitas yang sudah diakui. Kami mampu bersaing dengan produk lain atau serupa, dan kami juga menggunakan bahan-bahan yang terbaik untuk membuat produk kami, sehingga sudah tidak diragukan lagi kualitas yang kami miliki. Dan yang ketiga, mempunyai modal yang sudah cukup besar. Modal yang kami miliki akan kami fokuskan untuk membangun perusahaan kami lebih maju lagi dan membuat produk kami menjadi produk yang memiliki kualitas unggul dibandingkan produk yang lainnya. Lalu, milestone yang kami miliki ada 2. Yang pertama, target pemasaran go internasional. Target pemasaran kami go internasional agar produk kami dikenal oleh masyarakat luar negeri dan bisa menjadi daya saing yang lebih unggul lagi. Dan yang kedua, mempunyai website dan YouTube sendiri. Dengan adanya website dan YouTube sendiri, kami dapat melakukan pemasaran produk lebih maksimal, dan itu dilakukan untuk mencapai target pemasaran kami. Oke, terima kasih telah menjelaskan isi proposal dari bisnis kita. Cukup sekian teman-teman presentasi dari kelompok kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.